Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan tema mencapai standar ikhlas. Sebagaimana dalam bahasa Arab, kata ikhlas berasal dari khalasa, bentuk akar dari kata khuluson atau khalason, yang berarti jernih atau bersih atau suci. Maka untuk menggapai sebuah keikhlasan di dalam Islam memiliki 4 tahapan atau tingkatan keimanan, yaitu yang pertama adalah seorang yang mukmin. Mukmin adalah orang yang percaya adanya Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya sudah muslim beliaunya ini. Yang kedua adalah orang-orang yang muhsin atau ihsan. Orang-orang yang baik untuk dirinya sendiri dan juga orang-orang baik untuk orang lain. Maka tingkatan yang kedua ini sudah tidak lagi percaya, tidak hanya lagi percaya pada Allah Subhanahu wa taala, tetapi menebar kebaikan untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang lain. Maka tingkatan ketiga adalah orang-orang muttaqin. Orang-orang muttaqin adalah orang-orang yang mampu menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi seluruh larangan-larangannya. Maka orang-orang ini nanti akan diberikan berbagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan yang paling atas adalah orang-orang yang mukhlisin, orang-orang yang penuh dengan keikhlasan, orang-orang yang jernih, bersih dan suci dari semua tendensi yang ada, baik sikap dan perilakunya. Maka dalam Quran surat Al-An'am ayat 162 dikatakan, Kul innas solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kul, katakan Muhammad, innas solati, maka solatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, dan juga hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin. Seluruhnya aku serahkan pada Allah Subhanahu wa taala, zat seluruh alam. Maka tingkatan keempat itu akan menjadi tingkatan tertinggi keimanan kita. Orang-orang yang muqarrabun, orang-orang yang mungkin lebih akrab, orang-orang yang betul-betul dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menganalogikan hal tersebut akan lebih mudah untuk kita pahami. Maka sebenarnya standar ikhlas itu seperti apa? Kita analogikan dengan tebu atau mungkin pohon tebu yang nantinya akan menjadi sebuah gula. Maka orang-orang mukmin, muslim yang mukmin tadi adalah orang-orang yang seperti tebu itu, yang tegak berdiri di dalamnya, dan kemudian dia sudah menjalankan perintah Allah dari apa yang dia pahami di dalam Islam. Maka yang kedua, pohon tebu itu tidak cukup untuk dijadikan dan kebermanfaatannya untuk orang lain. Maka tebu itu nanti untuk standar yang kedua, orang yang muhsin, maka perlu tebu itu adalah diperas, digiling, dan ditindas. Maka urutan yang kedua ini, orang-orang yang harus betul-betul memahami hidupnya dengan baik, harus diperas, harus ditindas, dan juga harus dicari intisarinya. Maka setelah diperas, setelah kemudian digiling, maka akan keluar intisarinya, yaitu adalah bahan bakal daripada tebu tersebut, yaitu air tebu tersebut. Maka setelah air tebu tersebut tidaklah cukup. Itu adalah poin yang kedua, air tebu tersebut. Maka poin yang ketiga adalah orang-orang yang muttaqin. Air tebu tersebut atau bahan gula tersebut nantinya perlu dibakar
dan kemudian juga perlu akan dipanaskan juga. Maka di bulan suci Ramadan ini kita akan dibakar juga, kita juga akan dipanaskan untuk menjadi bahan yang tadinya adalah air tebu menjadi bahan berupa gula pasir. Bulan Ramadan ini kita harus meningkatkan keimanan kita, mengingatkan pada diri saya sendiri dan juga kepada seluruh sivitas akademika Umsida untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang keempat, apakah cukup gula tersebut? Tentu jawabannya adalah tidak. Maka gula itu tidak akan memiliki kebermanfaatan ketika tidak digunakan dan juga tidak berdekatan dengan barang-barang yang lain. Maka seorang yang mukhlisin, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang suci dan jernih, dia seperti gula tersebut. Ketika disandingkan dengan teh, maka tidak ada teh gula, tidak ada kopi gula, tetapi yang ada adalah teh manis wedang kopi. Lalu kemana gulanya? Gulanya sudah melebur, gulanya sudah ada di dalamnya. Yang dia miliki dan dia berikan adalah rasanya dalam kehidupan ini. Maka kita juga harus belajar bahwa gula tidak disebut tidak ada masalah. Kemudian tetapi dia memberikan rasa manis kepada barang-barang di sekitar kita, memberikan rasa manis kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka luar biasa kebermanfaatannya. Apalagi kalau kita analogikan dengan kehidupan kita di organisasi, di perguruan tinggi Muhammadiyah, maka banyak sekali hal-hal yang mungkin kita lakukan, sudah kita beri pemanis berupa gula tadi. Namun dari gula tadi kita tidak disebut-sebut dan juga kita tidak mendapatkan pujian, dan itu hal yang wajar dan saya kira itu sudah lumrah. Maka kita tidak boleh sakit hati, maka kita tidak boleh kikir dan juga kita tidak boleh melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan dan juga standar dari agama Islam itu sendiri. Maka yang harus kita lakukan adalah menjadi orang-orang yang mukhlisin, orang-orang yang ikhlas dengan sepenuhnya, orang-orang yang mampu memberikan rasa kepada teh tersebut sehingga memiliki rasa manis di dalamnya, orang-orang yang mampu memberikan pemahaman yang baik kepada di sekitarnya, kepada orang-orang di sekitarnya untuk bisa hidup dengan lebih baik. Maka orang-orang muttaqin adalah orang-orang yang melakukan sesuatu tanpa tendensi. Maka dalam melakukan apapun kita juga diharapkan untuk tidak melakukan tendensi apapun, baik di organisasi maupun di hal-hal yang lain, baik di lembaga masyarakat dan yang lain. Maka orang-orang mukhlasin adalah orang-orang yang jujur dan tulus. Dia tidak ingin mendapatkan apa-apa. Dan juga di dalam orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang mampu untuk berpikir secara baik dan jernih. Maka Bapak Ibu sekalian, orang-orang muttaqin tersebut, orang-orang muslimin orang-orang yang muhsin tersebut dan juga orang-orang yang muttaqin, dan tingkatan yang tertinggi adalah orang-orang yang mukhlasin. Maka orang-orang tersebut adalah orang-orang yang mampu berpikir dengan baik. Hidupnya tidak penuh kecewa, hidupnya tidak tergantung pada makhluk atau orang lain. Orang-orang yang banyak amal dan memberi kebaikan secara rahasia. Maka orang-orang mukhlasin adalah seperti yang saya sampaikan tadi, di sana adalah orang-orang yang betul-betul memberikan manfaat, rasa diberikan kepadanya sehingga dia tidak memiliki tendensi apapun untuk kehidupan di dunia ini kecuali hanya ridho lillah, ridho Allah Subhanahu wa taala. Akhina fillah, itu mungkin sekedar pengingat bagi saya sendiri untuk bisa meningkatkan dari orang-orang yang mukmin menjadi orang-orang yang muhsin, orang-orang yang muttaqin, untuk kemudian mendapatkan standar nilai menjadi orang-orang yang mukhlasin.
billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.